Texan ada dong pala yang takut. Kan gue bilang, kalau bilang pala lo, berarti pala gue dong. 5 seconds till the enemy Alright, ini reaches adalah the game kedua. battlefield. Game yang cukup Smash them. menentukan. Akankah RSG bakal mendapatkan 1 poin atau Welcome to bahkan Mobile dari Legends. Mexico? Bakal Lihat kitnya yang jadi support. Yang midnya tetap Ace dan sampingnya Ruby Dede. Emang Myanmar, Cok. Wah. Gila, Dan gokil. Pancer duluan gak tuh? Pakai Pancer duluan dia ambilnya, gak Ton Rose. Iya. Original nih, Ori, ini ori. baru meta. Ini baru M2 walai. Oke. Ngeri. Selamat datang di meta Myanmar kali ini ya. Karena lihat sinknya bahkan Sakaratul Maut dan menuju ke arah bottom lane dari seorang Akai mungkin. Ini pangsir yang kedua. Dikincirnya sama kitnya. Gak ada mana net harusnya. Kan dia mau pakai ini. Execute. Mau nyampain situ. Dicabut. Gila. Gua gak nyampe otakku di situ. Gokil loh. Gua kira Haritnya support loh. Boleh. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu di dalam M2 ya, brother semua, dan berhasil diamankan oleh seorang Sana. Kali ini Sana nggak bermain support dan memilih untuk mendapatkan Yuzong di arah top lane ya. Ada pergantian lagi kali ini Bukon. Tapi emang Yuzong tuh makanan banget sih kalau misalkan dia lawannya melee. Bener-bener kayak, wah. Mending nungguin aja sih. Tapi ya sudah. Ya memang begitu. Yuzong dengan 3 hit dapetin pasif. Dan lihat ini sebenarnya hampir defense lane banget sih ini. Pergerakan dari seorang lapu-lapunya. Tinggal gimana caranya, at least dia dapetin beberapa minionnya untuk leveling juga biar gak terlalu tertinggal. Apalagi dia di XP lane. Jangan sampai kehilangan gerobaknya sih, itu yang paling penting. Meskipun begitu di arah bottom lane dari seorang Benedetta bakal coba untuk melakukan cutting minion karena dia tahu ada seorang partai yang bakal coba membantu. Ruby Dede masih ada Purify, Executor dikeluarkan, langsung satu pedal S-Track. Iya, Kosong langsung menumbangkan seorang Harit dari bottom lane Bung Kornet. Alright, masih coba untuk masih daratan strike. Suara part memorinya masih belum terlalu berasa. Belum level 4, belum ada Hurricane Dance. Ada D yang sudah level 4 juga. Dapatin Akainya, ada LY4, ada Jason juga. Jason sekarang pasti Pakai Barca. Barca. Oke, tapi Kid kali ini bakal coba masuk dengan ada Puncher. Kita lihat, KCB di garis depan, langsung ada PDS ke arah belakang, Kid. Lihat langsung menuju ke arah belakang, tapi ternyata Punchernya harus diadakan di sana, ditiadakan dan dihilangkan. Alright, menuju ke arah turtle. LY4 yang memakai core kali ini. Langsung mencoba untuk mengamankan. Ini adalah objektif pertamanya. Dikeluarkan ultimate-nya, maybe sudah level 4. Belum dikeluarkan Hurricane Dance-nya, masih bisa untuk cabut. Thousand Pounder hanya untuk mancing, juga dapetin up damage tambahan 3-0 sekarang. RSG justru malah lebih unggul ini di early-nya. Karena ada beberapa kesalahan kecil dilakukan oleh anak-anak BG atau Business Goals. Dan kesulitan banget untuk dari seorang Kid mencoba untuk mendapatkan damage ataupun di sini dia nggak bisa untuk memberikan full support terhadap Ace ya. Retribution berhasil diamankan, langsung ada Flame Shot gak berhasil diamankan, tapi lihat Bantam dan juga Sonrose yang arah belakang berhasil diamankan dengan execute oleh seorang Kid. Menurut Bung Kornet, lebih mendingan Ace kan harusnya dapetin Fine sih asalkan sebenarnya dari Ace juga parkingannya nggak keganggu deh. Dan kayaknya Kid juga butuh item sih, Ji. Iya memang, tapi kan memang kayak porsiannya di sini mungkin di late game harusnya lebih kuat Ace dibandingkan Kid. Menurut Kid juga akan kuat juga sebenarnya, akan mengganggu di late game. Kecuali support-support yang biasanya ya. Nah itu aku Oke, ini karena berbeda ya kan, kasus yang cukup unik kali ini. Iya. Bakal coba dipaksa, Montes Jakarta dikeluarkan, Bapak kau Janapi, dan D langsung ke sana. Dan lihat, ada 4 orang di sana, D langsung brave fighter dan terlalu lama. Terlambat pertukaran 1 untuk 1 kali ini, cukup adil RSG versus Burmese Gold. benar. Tapi yang di arah atasnya kayaknya lebih milih untuk rotas ke tengah, sama seperti Sid ya. Kok enggak berasa ke arah Parsia tadi. Phantom Execution ya, Ace-nya, Corrosive Strike. One. Wah, Ace-nya kelar langsung power Sama memory. one more hit, dan nanti dapat begitu saja. Ace-nya masih bisa bertahan. Corrosive Strike-nya mana, terkena stun. Dan lebih milih untuk balik lagi ke arah belakang. Benedettanya bakal coba untuk mencari apakah dia masih berada di dalam jungle, dan betul sekali Benedettanya sudah melihat tapi nggak mau terlalu Turtle terbuka karena bisa resurrecting di stopin pergerakan dari seorang Benedetta sih.
perlahan. Ini pelan-pelan nih dari Burmese Gold saya coba untuk nyusul pelan-pelan goldnya. Ketertinggalannya di early game ya. Sudah menit 5, tidak ada lagi gerobak atau hitsnya untuk maybe bagus banget flicker dan langsung di Hurricane. Tapi tampaknya sananya langsung berubah menjadi naga dan tidak berhasil untuk langsung di shutdown. Bahkan LY4 yang mendapatkan 1 point kill tambahan. Langsung killing spree dapat jadi oleh seorang Ace. Ace yang gak bisa kemana-mana diincar oleh seorang Parsia dan bahkan double kill didapati oleh Parsia. Jadi Benedetta-nya cukup mengganggu tadi di area mid lane. Kerugian yang luar biasa, tapi Ruby Dede akan bisa membayarnya. Lihat zaman Synchrovision ke arah belakang langsung karena KCP. Ruby Dede, Synchrovision, Chronodesak ternyata hampir saja ditumbangkan. Masih bisa kabur ke arah belakang kali ini Bung Konet. Miscalculation itu aku yakin dari seorang Ruby Dede. Dia pikir dia udah langsung dapetin seorang EZP-nya ya. Mungkin Ruby bisa nge-pick off tadi. Jadi kayak langsung Chronodesk mundur dan langsung belakang. dicabut gitu aja. Nggak nambah satu basic attack, padahal tinggal satu basic attack tambah. Satu colekan manis dari Harithnya gagal tadi ya. Aturan Harithnya tinggal hai manis, tumbang tuh langsung. Hai manis. Susah juga sih tadi ada Dasar Alia 4. predator. Kurang ajar kalau ngomong-ngomong ya. Buaya, kita lihat kali ini. Bakal coba dihajar sananya. Seorang Patah Memory masih mendapatkan 2 poin tambahan. D mengusir seorang KZP yang gak bisa mendekati seorang S sedikit pun. AC bener-bener dijaga pergerakannya kali ini. Mereka gak mau kehilangan seorang AC lagi Bung Kon. Ace. Luar biasa. Ace software betul ini. Kayak es barang keras ya kali ini ya. Dan menuju ke arah bottom lane. Mau coba untuk mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Terbang pasnya. Burungnya harus kabur dari sangkarnya. Karena kalau mereka memaksakan keadaan di arah bottom lane yang ada bisa disunat dari Jasonnya. Ini Akai tuh ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau playernya jago mainin ya. Ini kayak permainan Burmese Gold di game pertama tau gak? Mereka kalah teamfight tapi mereka push Fabrication Turret langsung kali gitu. Oke, bakal coba dipasang arah belakang langsung ada Hurricane Death. Hilang, lihat. Sedangkan Jason hampir saja terkena satu buah serangan dari seorang D yang membuat dia harus mundur. Sedangkan satu orang Kid bakal ketemu dengan Sing. Dibacok, bakal coba dihajar. Masih ada Batam yang ke arah belakang. Sama-sama mundur, nggak mau lebih lanjut karena hubungannya sudah tidak bisa dipaksakan. Oke. Benar. Maybe-nya sih penting banget sih gitu. Maybe. Si Akai ya. Iya makanya. Ngeselin sih, ngeselin banget. Mungkin nanti ini tinggal nunggu weekendnya sebenarnya. Momentum. Nunggu minion masuk. Tapi kalau ada Ayam Foreign IT Oh, udah kocak kena. juga. Nggak ada ultimate. Oh enggak. Keluarkan mungkin yang mana dikeluarkan saja hitnya. Neben tuh red dan bahkan masih ada hit juga dari seorang Turtle Parsi. resurrecting 6-1. soon. Dia sempat pakai Parsi juga ngeri-ngeri sebenarnya. Ini Akainya sih sabar banget sih. Dia tahu lihat banyak yang rotasi, dia nggak mau langsung open gitu aja. Tapi Main tank tuh gue nggak bisa main tank gue. gue juga bisa jago. Nah, langsung lihat dijawab. Flicker Hurricane Death yang aku bilang seperti itu cara mainnya. Akainya sangat mengganggu terkena stun. Dia menuju ke arah Singnya, tapi Singnya lagi-lagi Benedetta-nya mendapatkan 1 point kill. Karena Akainya tadi udah tersisa 2 bar duluan. Yes, tapi Ruby Dede kali ini udah standby. Lihat rumputnya di sana. Bahkan dia bisa surprise attack. Memilih untuk recall terlebih dahulu. Ada pergerakan dari seorang Parta di sana. Dan Ruby Dede memaksa untuk mendapatkan turtle. Tapi langsung ada satu penetrasi ke arah belakang. Zaman Force, Synchrovision dan ternyata ditabrak hantaman benda tumpul Bung Kornel. Yes, dan bahkan dapat point kill lagi. Double kill, triple kill. Pasifnya nggak, oh nggak ada ternyata. Aku pikir keluar pasif dari seorang Yuzong. Dan bahkan Mountain Shocker nggak berhasil mendapatkan. Wah, tadi itu kerugian yang banget-bangetan sih. Dia sedikit ragu. Mendingan kalau aku jadi seorang Ruby Dede, aku tahan di situ, parsanya lewat ya udah Synchrovision. Dia nggak tahu sih ada Parsen. Kayaknya kelihatan tadi lewat. Kaget ya. Enggak sih, kayaknya dia ngeliat harusnya. Kan parsanya sempat keluar map dulu tadi. Kayaknya dia nggak tahu deh. Nggak tahu Kayaknya nggak lihat nggak deh. tahu deh. Oke, dia geraknya juga agak sedikit polos banget ngelewatin Parsnya sama ke turtle-nya kan. Iya. Terus pas ketika dia zaman Force, dia nggak langsung mencet Dia Purify-nya. pas Synchrovision juga kenanya ke si itu, ke si siapa namanya? Hilda ya? Ke Hilda ya. Hildanya, yang di KZP, dalam. heeh. Dan ditabrak hantaman benda tumpul lagi tadi di sana ya. Sakit kena juga dari Yuzong yang tiba-tiba Yuzong. datang. Dan Kid kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu. Kemudian kepo juga nih itemnya Kid udah sampai mana ya. Karena cukup berat untuk memakai Lancelot di Arlet game. iya di early game sebagai support pula. Waduh, langsung bakal coba dijepit, ternyata masih bisa dihindari iya yang aku bilang. oleh seorang Sing. Dan I Force ini emang Benedetta nih ngeselinnya itu sih, dia bakal jadi hero
dash dan dash. Dan bisa escape, dash, dash, and dash. Tuh, kan? Tebel banget sayapnya. Sayapnya tebel banget dan bahkan nggak bisa ditumbangin kali ini. Eliefor membuka map kali ini. Game langsung ke arah belakang flame shot setengah darah. Langsung ada pada strike dan ternyata hampir saja tumbang. Oh, kena burn fire-nya. Magic Worship-nya aktif di sana Bung Kornel. Antara Magic Worship atau dari burung fairy-nya ya? Burung fairy yang pasti di depan sini. Tadi tuh burn-nya. Hati-hati di, masih bisa ditahan, ada maybe. Ada maybe siapa yang mau diincar tapi tidak ada fall damage. Bagus banget, masih sabar banget. Dan lebih milih untuk santai aja ke arah tengah lagi. Tapi Holy Crystal bakal dapat dari seorang Jason, sedangkan Ruby Dede masih cukup jauh. Dia sampai bikin Athena karena saking gak kuat nahan damage dari seorang Pasha. Ruby Dede bakal menuju ke arah Endless Battle. Ace bakal diganggu banget pergerakannya kali ini. Lihat ada maybe di garis depan, bakal coba memaksakan keadaan dari tim RSG. Sedangkan itu T dan juga Ruby Dede udah siap bersama dengan Kit di Bung Kornel. Flicker mengincar ke arah instruksinya maybe. Yang bener-bener cantik banget permainan kayaknya. Tapi Ace-nya juga diincar. Satu untuk satu godlike dari serempan Jaya. Dari Ruby Dede-nya di arah belakang zaman Ford. Mencoba untuk mengincar lagi ke SMP-nya. Masih ada Flicker ke arah sana sekarang. Ada D, ada maybe dilompatin lagi. Ada Tosu Bowser, Kit-nya belum maju untuk membantu teman-teman. Dan tidak ada Puncture. Puncture baru dikeluarkan untuk ini saja. Menuju ke arah sana. Nah, masih bisa untuk cabut ternyata. Ada armor lagi. KZP-nya selamat. Gak ada yang bisa nahan lifesteal dari seorang Hilda. Sana. Dan juga Sana. Sananya bener-bener nggak tertahankan. Gak ada yang bikin NOD ataupun Deadly Blade tadi. Belum. Aku lihat tadi Sananya Belum ya? bener-bener Belum ada. sempat mau tapi langsung aja satu momentum masih ke-shot. Execute Israel berarti dapat kalau seorang Duit, Kid. duit, duit. Duit cair gajian tapi Ruby Dede kiri kanan depan belakang atas bawah depan kanan satu R2 dan bahkan ke arah Sin berhasil di execute. Gak ada Phantom Execution. D-nya ada pasif. Mencoba untuk lompat. Where's the ultimate? Dikeluarkan. Tapi berubah menjadi benda tumpul yang sangat menyakitkan. Sananya kabur. Oh, hantaman benda tumpul yang luar biasa di arah midlane harus membuat para pemain dari Burmese Ghost kecewa tak berhasil mendapatkan poin Hantaman tambahan. benda tumpul. Belum lihat deh. Iya. Coba perhatikan baik-baik ya Si kan? Momo belum Mirip ketawa. kan? Iya. Puncture yang kedua, tidak ada puncture lagi, tidak ada Phantom Execution yang langsung membuka pintu saja. Maybe-nya mengusir, tapi tidak ada follow up lagi, hanya untuk membantu saja. Tapi di sini maybe-nya mungkin akan dikembangkan. Wah. Hilang begitu saja malah. Ini bencana karena kita lihat di sini para pemain dari tim RSG bebas untuk mendapatkan satu buah lot yang terhormat juga tidak berhasil ditumbangkan, hanya membuat waktu yang banyak untuk para RSG mendapatkan Buying time ya, lot karena yang lot, ya. terhormat. Di atas menit 12 lagi, 13 menit ini di menit 13 lebih tepatnya sudah di enhance dan satu kesalahan sedikit saja dari offside ya, gara-gara kitnya offset sedikit aja dan maybe-nya mencoba untuk menyelamatkan kitnya tapi malah dia juga menyetorkan nyawa. Aku sih prefer cabut tadi ya. Tapi sekarang sih udah ada combo ya, udah ada flicker lagi sebenarnya dari dari Kufra lagi, dari Akai-nya. Tinggal gimana caranya dia dapetin momentumnya. Gimana caranya dari Ruby Dede-nya yang mungkin akan lompat lagi ke arah Parsia-nya. At least burungnya diusir lah. At least ultinya tuh di cancel. Walaupun gak harus di shutdown. Dan tapi kali ini di arah bottom lane mereka benar-benar harus bisa ke arah belakang. Lihat Jason-nya sakit banget damage dari Pasha. Ini ke arah belakang flash setelah dikeluarkan. Lihat hantaman pada tumpul hijau beracun. Kitnya harus tumbang dan ternyata sepertinya kali ini Metal Solo Support belum berhasil, tapi di belakang sana di mengacak-acak Eliefor diusir mundur Bung Kornel dan bahkan langsung ada Hurricane Dance yang membuat para pemain dari tim Arashi harus mundur. Turret dari top lane pun masih bisa bertahan kali ini Bung Kornel. Bisa ditahan tampaknya. Walaupun harus kehilangan satu turret di arah bottom lane-nya. Dan tampaknya tadi inisiasi yang dilakukan oleh seorang D menurutku sangat baik. Decision making yang dilakukan, dia benar-benar langsung lompat dan memukul mundur teman-teman yang lain, terutama dari LY4-nya. Sedangkan dari Maybe-nya juga nyaris saja dia kalau berpikir untuk menghemat flickernya, kalau saja dia berpikir untuk menghemat flickernya mungkin dia akan mati tadi karena terjepit oleh hantaman benda tumpulnya. Yuzongnya mengincar ke arah Akai-nya, juga ke arah seorang Lancelot ya. Shit, launcher yang pertama menuju ke arah Sing yang semakin tebal juga nih, harusnya udah jadi sayap ya. Atau mungkin dia bikin curse helmet ya, ini efek curse helmet ya. Ini nggak sih si Momo? Curse helmet atau curse helmet sih ini kayaknya. Kayaknya, ntar kita akan lihat itemnya
BB-nya juga harus tumbang. Naganya udah mulai masuk, terkena stun corrosive strike dari seorang Asia. Dan kita di sini guys, ZP-nya juga udah mulai masuk pelan-pelan, tidak ada minion. Lebih baik mereka sabar menunggu untuk minionnya masuk atau Lord yang berikutnya muncul. Iya, tapi kan udah mulai dibarengan adanya Feeder Archer dan bahkan udah mulai maju ke area depan. Ya. Kitnya harus menjaga jarak terlebih dahulu. Dinya nahan di area depan kali ini, tapi Clear Simnya minion. di area belakang. Mencoba untuk memperak-perandakan dan Wah. bahkan lihat Asia masih Enggak bisa sih, niat mendefend Burmese goal kali ini. Gak membiarkan Bukan area kaleng-kaleng. Wow. Myanmar bukan kaleng-kaleng walai. Ini Ini. benar-benar Burmesco. Terbang pendek. Pacar pertama, pacar kedua. Kit hati-hati. Tidak boleh sampai melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ini kalau misalkan Kit terlalu dive cangcing tertang cung. Tapi kalau nggak bisa untuk balik lagi ke arah belakang sih. Ini lancanya Pelan. ting ya, bukan lanca dep, ya kan? Nah, bisa dibilang nih kayaknya abis briefing sama Colius ya kan, langsung ke arah belakang dari S, langsung menuju ke arah Incer seorang pada Ade, Incer Ade yang masih bisa bertahan. Incer sini tapi tampaknya di sana nggak berhasil untuk bawa damage ya. Walaupun dari seorang Dinya udah lompat ke arah Yeshun Chin-nya. Dinya masih mencoba untuk melawan seorang LY4 yang selalu diincar. Tapi lihat, Yeshun Chin-nya punya Wah. banyak kawan di sana. Ada Iya. 3 orang yang membantu seorang LY4 dan langsung ditumbangkan, kehilangan Lihat 1 bawahnya. orang. Enggak sih, itu harusnya dijemput sih. Nggak bisa tuh, kalau dijemput dikit dia masih bisa bertahan dari lapu-lapunya. Tapi sayangnya, Miskom juga sih, akhirnya udah bagus ngejepi tapi susah juga Benedetta-nya juga ngerusuh masalahnya. Dia final bow-nya langsung masuk ke arah depan dan mengganggu dari Ace-nya dan juga Kit-nya terutama sih. Sebenarnya tugas Kit-nya sih ya untuk masuk ke track throw ke arah LY4 tadi, tapi jauh juga sih. oke, tapi Tanjang Wilson, Sunshine, Sam, dan S bahkan ditumbangin kali ini. Masih mendapatkan seorang Parsa, tapi ternyata Immortality-nya harus pecah langsung ke arah belakang dari seorang Benedetta. Dapat 1 poin tambahan, Ruby Dede harus mundur, damage terlalu sakit dan serangan itu. Sing bakal coba dikejar, kali ini benar-benar tulitin banget Benedetta-nya. Benar-benar jebolin. Immortality jungle commandernya mana? Gak ada masih flicker, bisa. gak ada ulti, gak ada blender, masih bisa untuk bertahan. Ya, tapi ditukarkan dengan turret base di area mid. Lord yang sudah mulai berjalan dengan anggunnya ke arah bawah. Harus. Dan harusnya bisa untuk AC hidup ini, masih bisa ditahan harusnya ini. Tapi nggak tahu apakah bisa ngedefend atau enggak. Feeling gue masih bisa, feeling gue masih bisa kalau AC hidup 15 detik masih bisa nih harusnya. Dan harusnya ini agak mulai ditahan dari depan sih. Tapi nggak ada yang ini bisa nahan ya. Kayak misalnya macam Parsa atau macam... Parsanya baru OTW. Udah baru hidup, Ya, baru OTW. bisa nih Warren. Bisa. Masih bisa di defense sih harusnya. Kecuali parsanya Arifah. Iya, langsung nyampe di depan Ganti ya. spell dulu. Minionnya di depan nggak bisa tumbang-tumbang. Kalau coba dipaksakan, Parsa udah naik burung, udah cukup ngebut. LY4 langsung PTP juga dari seorang Kit. Tapi dia masih Oh. besar. Win of Nature sekarang keluar. S-nya Sakaratul Maut menuju Aduh, fokus base-nya. ke arah Base-nya, base-nya base-nya, dan base-nya. this is it. Oh. RSG take the Kento. Wah. Pemilihan item yang sangat amat tepat. Dan seperti harapan kita semua. Last game, 3 game. 3 game. Emang kelihatan banget sih dari match-nya sendiri. Nama tim yang sudah tidak asing lagi ya. Ini bakal menjadi match yang kerat dari kedua tim. Sebenarnya memang game keduanya juga kerat. Game pertama kerat, game kedua juga kerat. Sama-sama imbang kalau kita lihat. Dan bisa dibilang juga ya, tadi itu